الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تبيعنا فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن رمضان أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره إذ من النار. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita ikuti dan cintai guru kita Ustaz Ahmad Allah biduri hayati, doakan beliau panjang umur, kesehatan badannya, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahibul bait Bapak Firman Allah biduri hayati, kita doakan beliau panjang umur, kesehatan badannya, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya dijadikan anak yang saleh dan salehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadirin yang hadir pada sore hari ini, sore menjelang maghrib, kita berkumpul kediaman dari saudara Firman dengan tujuan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan ini tidak ada di dalam bulan-bulan lainnya, melainkan ada di dalam bulan Ramadan. Maksudnya di bulan-bulan lain belum tentu ada, tapi adanya di dalam bulan Ramadan. Ini kita duduk dari tadi kurang lebih jam 5 nungguin maghrib, kan di bulan lain kagak ada. Mau ngapain nungguin maghrib di bulan lain? Cuma di bulan Ramadan. Saudara Firman dari pagi katanya nggak minum, sama saya dari pagi nggak ngerokok. Cuman ada di dalam bulan Ramadan. Itu kemuliaan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak diberikan pada umat-umat yang lainnya, kagak. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, memang umat-umat yang lain itu berpuasa sebagaimana dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atas kalian berpuasa. Kama, sebagaimana kutiba, dicatat ataupun ditetapkan, alal ladzina min qablikum, atas umat-umat terlebih dahulu. Berarti umat terlebih dahulu berpuasa. Umat Nabi Musa, mereka puasa. Makanya jangan heran kita kalau melihat Yahudi yang benar-benar Yahudi, ya, bukan Yahudi zaman sekarang. Yahudi zaman sekarang kalau nggak ada manfaatnya. Yahudi yang benar-benar ngikut Nabi Musa, Nasrani yang benar-benar mengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka puasa.
Mereka puasa. Ada baru saya ngelihat di snap WA saya, ada orang Nasrani. Kalau saya bilang Nasrani, paling lempengnya Nasrani dia. Dia bagiin takjil. Bagiin takjil, orang tajir, orang kaya bersedekah di dalam bulan Ramadan karena dia tahu faedahnya di dalam bulan suci Ramadan. Kalau buat kafir ya kafir. Kalau buat di luar Islam ya dia di luar Islam. Tapi dia tahu kelebihan dan manfaat pada bulan suci Ramadan. Karena dia mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi mereka, yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Karena Nabi Isa dan Nabi Musa mengajarkan puasa, tapi tidak dengan Ramadan. Ramadan khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ketika itu Allah memberitahu Nabi Musa bahwasanya ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, adanya pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah malam tersebut, kemuliaan malam tersebut untuk umatku. Tidak. Kata Allah, tidak. Itu untuk umat kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi Musa? Ya Allah, kalau emang malam tersebut tidak dijadikan untuk umatku, malam yang mulia tersebut tidak dijadikan untuk umatku atau untuk diriku, maka jadikanlah diriku menjadi umat kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pengen puasa Ramadan. Nabi Musa pengen puasa Ramadan. Nah, kita cuma-cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita jaga kesucian, kemuliaan dan juga martabat pada bulan suci Ramadan. Ramadan ini punya wibawa. Ramadan punya wibawa yang merusak kita sendiri dengan apa? Dengan percaya dirinya kita pada siang hari ataupun sore hari menunjukkan kalau kita tidak puasa. Padahal kita laki-laki, udurnya sakit doang. Atau musafir. Kita laki-laki harus kita menunjukkan kewibawaan pada bulan suci Ramadan. Seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu golongan. Ya, hati-hati. Kecuali satu golongan. Ada satu golongan yang Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Kan kalau dalam pemikiran kita dari dulu, Nabi ini siapa aja bisa diberi syafaat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu juga bisa mendapatkan syafaat, tapi kecuali satu golongan. Golongan apa ini orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah golongan-golongan orang yang dibenci oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan makhluk. Bulan Ramadan makhluk. Kalau kita dibenci sama bulan Ramadan, maksudnya apa? Kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, tidak beribadah pada bulan Ramadan, tidak menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Kalau sampai kita menjadi golongan orang yang dibenci pada sama bulan Ramadan, jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min. Maka dari itu, di Ramadan ini kita harus menghidupkan yang mana Nabi mengatakan sebaik-baiknya sedekah pada bulan Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah pada bulan Ramadan. Ini Sohibul Bait nih, kebagiannya bagus bulan Ramadan. Habis ini kan makan kita dia yang bayarin. Betul? Kita makan Sohibul Bait yang nyiapin. Satu orang aja pahalanya gede. Ngebagi takjil. Nah, kita nanti sampai Ramadan habis, usahain walaupun satu box ngasih tetangga. Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya sedekah, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan orang yang menghilangkan martabatnya Ramadan. Ramadan ini punya wibawa. Ada satu majusi, terakhir satu cerita nih begitu menarik.
Ada satu majusi. Majusi ini penyembah api. Penyembah api. Memukul anaknya yang sedang makan ketika itu di bulan Ramadan di hadapan teman-teman yang sedang berpuasa. Di hadapan teman-temannya yang sedang berpuasa, dipukul anak. Ketika ajalnya datang, ini tetangganya orang muslim semua, dimimpikan satu persatu bahwasanya orang majusi ini mendapatkan kenikmatan di alam kubur dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya di dalam mimpinya, apakah agamaku yang salah? Agamamu yang benar sehingga engkau bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur? Dia meninggal dalam keadaan majusi. Meninggal dalam keadaan majusi, tapi bisa mendapatkan surga. Oh tidak, agamamu yang benar, agamaku yang salah. Aku bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Aku bisa ditaruh di surganya Allah karena rahmatnya Allah. Karena aku memukul anakku yang ketika itu tidak menghargai teman-temannya yang sedang berpuasa. Maka dari itu pentingnya menghargai orang yang sedang puasa. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Rumah makan harus buka, hormatin yang tidak puasa. Kan kebalik. Kan itu kebalik. Yang gagal umat Islam sendiri. Orang majusi bisa masuk surga. Ya berarti bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin yang tadi saya sampaikan orang Nasrani yang ada di kontak saya. Bukan hal yang tidak mungkin dia meninggal bisa jadi surga. Bisa jadi surga. Surga kan hak prerogatif Allah. Surga haknya Allah. Mau masukin siapa kita terserah Allah. Kita belum pantas juga masuk surga. Karena masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi umat, menjadi hamba, udah mulia kita hinain lagi. Kita ini udah mulia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan mendapatkan sekarang hari ke-berapa? Hari ke-12. Hari ke-12 Ramadan. Mendapatkan kenikmatan 12 Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hinakan kembali. Mari kita muliakan Ramadan, kita sucikan Ramadan, kita agungkan Ramadan agar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة